Ketika Tuhan memimpin hidup kita, tentunya kita boleh bebas berbuat apa saja, sebab dampak pimpinannya selalu berdampak baik dan benar. Tindakan kita tersebut akan dirasakan sesama, yang akan selalu memberi kebaikan-kebaikan. Tuhan juga dikatakan sumber penghiburan, sehingga penghiburan yang kita terima daripadanya sekaligus memampukan kita boleh menghibur sesama. Saat kita masuk ke dalam tahun 2024, biarlah kita ada dalam perkenanan Tuhan memimpin dan menghibur kita. Selamat hari Minggu pertama setelah Natal, Bapak Ibu anak-anak kami yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari tetap hidup dalam kehendak Tuhan, Immanuel. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Yeremia 37 ayat 7-9. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah pujian dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar, mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Di minggu pertama setelah Natal, kita sudah merasakan dan mempersaksikan pimpinan Tuhan yang juga sumber penghiburan selalu hadir bersama kita di dalam suka dan duka. Pengharapan yang datang dari Tuhan menjadi dasar umat Tuhan untuk boleh bersorak-sorak. Sebab janji Tuhan adalah suatu kepastian. 70 tahun dibuang bukanlah waktu yang sangat singkat, tetapi pengharapan akan janji Tuhan menjadi kekuatan mereka menjalani hidup sebagai buangan di Babel. Begitulah dahsyatnya firman Tuhan, senantiasa memberi kita kekuatan dalam pengharapan saat menjalani hidup. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Firman Tuhan ini dasar mereka boleh bertindak dengan benar, sebab telah melihat kehidupan di depan, kehidupan yang pasti lebih baik. Maka keadaan hari ini di sini bukanlah keadaan yang sudah terkunci, namun masih ada pintu terbuka ke masa depan bersama Tuhan. Maka biarlah hari demi hari tindakan kita tetap dalam perkenanan Tuhan, sehingga bentuk keadaan masa depan sudah dimulai dari saat ini hingga masa depan. Ketidakberdayaan umat Tuhan bukan penghalang untuk memperoleh keselamatan. Walau di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, namun tetap bersemangat berjalan dalam tuntunan komunitas yang bersedia saling menopang satu dengan yang lainnya. Ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali. Pertolongan Allah sungguh ajaib, sehingga yang buta, lumpuh, mengandung tidak terhalang untuk pulang dalam tuntunannya. Kelemahan bukan berarti tidak boleh tiba dengan selamat di tempat yang Tuhan tentukan. Kelemahan justru dinikmati menjadi kesungguhan untuk mempercayakan diri sepenuhnya di dalam iman kepada Tuhan. Dan keselamatan ciptaan mulia
senantiasa dikerjakannya. Dengan menangis mereka akan datang. Inilah sikap umat Tuhan berdosa yang sudah memahami kekurangan mereka. Lalu Tuhan dengan hiburan akan membawa mereka, akan memimpin mereka ke sungai-sungai yang akan memberi mereka kesejukan di jalan yang rata, sehingga mereka tidak tersesat dan tidak tersandung, sebab Tuhan telah menjadi Bapa Israel. Efraim adalah anak sulung Tuhan, sebagaimana Yakub dulu memberkati cucunya Efraim. Maka yang mau dinyatakan bahwa Tuhan kembali memulihkan keberadaan umatnya. Dalam keberdosaan kita, sangat perlu kembali kepada Tuhan yang sekaligus berkenan memulihkan manusia yang dikasihinya. Dialah pemimpin dan sekaligus sumber penghiburan bagi kita. Tetaplah setia dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu dalam kehidupan kami. Karena anugerah-Mu, kami masih boleh memanggil dan memuliakan Engkau. Kiranya sebentar kami akan memasuki tahun depan. Biarlah Engkau senantiasa hadir bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.